Tergantung. Oh Kalau ya? dia mau kondo. Iya sih. Bukan, Bokondo itu modal, konsisten, dan doa. Ingat guys, Masuk. modal, konsisten, dan doa. Yang penting konsisten aja dulu. Konsisten. Tempat ternyamanku adalah kamu. Nggak ada perubahan nih dari pasangan kalian. Coba gimana? Bingung kan? Boleh nggak kita balikin dulu ke si cowok. Iya. Belum nikah belum. Makannya mewah ya. Kok kita makannya gini-gini Aku aja? juga mau makanan mewah. Yang mau daftar boleh di nomor 2 ini. Aku ayam dari Toke kak. Iya. Setidaknya gajinya sama dengan saya. UMR atas. Nanti di sini ada di spill ya. Gajinya segini nih. Gajinya segini. Oke, yang realistis. Kalau materialisnya, kira-kira ada pengalaman temen yang Dia nyari matre tante atau- lah. Halo guys, welcome back to History, di mana kita akan membahas cerita tentang aku, kamu, dan kita semua. Hari ini kita akan membahas satu topik yang agak sangat tricky, yaitu adalah matre dan realistis. Nah, hari ini saya kedatangan 3 teman saya nih. Ada Fensia, Hai. ada Santi, dan ada Ferry. Oke. Pertama kali nih, sebelum kita membahas ini, menurut orang yang baru pertama kali hadir aja ya. Tebut. Kita tanya dulu pendapatnya. Menurut Santi, matre itu dalam hubungan itu, kalau ketika kamu mencari cowok itu harus punya segalanya atau nggak apa-apa, yuk kita mulai dari nol. Gimana menurut Santi? Kalau dari pribadi maksudnya Mm-mm. dalam bahas matre atau Ya, dalam berpasangan kan kayak misalnya kalau misalnya, oh gue mau punya pasangan yang udah punya segala sesuatunya. Nah, itu kan bicara soal, terkadang ada unsur matrenya, terkadang ada unsur realistisnya juga. Nah, tapi menurut Santi lebih milih untuk kalau memilih pasangan itu, pasangan yang seperti apa? Yang udah punya segala sesuatunya kah? Atau, oh ya udah nggak apa-apa, ntar itu juga bisa dicari kok, bisa sama-sama gitu. Oke. Kalau itu gue pakai gua aja ya, Ya, nggak lebih apa-apa, enak ya. bebas. Enjoy. Santai-santai. Enggak terbiasa soalnya. Kalau gue gimana ya? Kalau kita nyari pasangan yang punya pasti pengen gitu, pasti Pengen. ada, nggak mungkin nggak mau munafik deh, pasti semua cewek pasti ada pemikiran kayak gitu, kayak gue pengen deh punya cowok kayak misalkan gue pengen deh punya cowok udah punya rumah gitu kan. Tapi kalau lu kalau buat gue sendiri ya, dari pengalaman gue, karena gue puji Tuhan saya udah bisa beli rumah sendiri. Maksudnya bisa usaha sendiri. Kalau dibilang apa sih namanya? Apa? Independent woman. Iya, Independent itulah, woman. independent woman gitu. Iya. Ya itu. Nah di situ gue bukan yang nggak mau nyari cowok kaya, maksudnya gue tetap realistisnya gue tetap ada sifat matre, kayak gue tetap mau sih kalau dapet cowok yang berduit gitu Bu. Tapi kalau duitnya dari orang tua, kaya dari orang tua, buat apa? Wow. Ngerti gak sih? Kayak cuman warisan, tapi kalau dia cuman nggak bisa ngelanjutin kerjaan Betul. bapaknya, warisan itu jadi apa? Sia-sia dong maksudnya Betul, gitu kan. betul. Tapi kalau dia emang puji Tuhan dia mapannya itu kayak dia berduit tapi dari usaha dia dari nol, dia bangun usaha dari usia muda dan dia emang kaya dari diri dia sendiri, bukan dari orang tua, ya berkat dong buat kita gitu. Tapi ya kalau emang dia nggak sekaya itu, paling nggak yang nggak miskin banget lah gitu kan. Gue masih mau nerima dia gitu. Gue kayak bakal ajak dia kayak, yuk kita usaha apa, kayak kita bangun bareng-bareng gitu loh. Gitu. Another ladies? Tapi kalau dari ceritanya Santi sih itu termasuk kayaknya realistis sih, bukan matre. Realistis ya. Kalau bukan misalnya matre ya. matre mungkin lebih ke kayak mau dibeliin barang, kayak misalnya yang kalau misalnya matre ya, yang menurut gue ya, matre itu kayak misalnya bener-bener kayak lu sama cowok, lu pelorotin cowok itu kayak bener-bener mau barang dari dia, mau dibeliin apapun dari cowok itu, pokoknya bukan cuman hanya rumah. Kan kalau rumah itu udah pasti gitu kan, tapi ini lebih bener-bener matrenya itu gue nggak mau kerja, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue maunya cowok itu kasih gue uang gitu kan, bener-bener yang semuanya itu dari cowok. Kayak gitu sih. Duit lu, duit gua, Ya, duit gua, baru duit gua. mau. Baru mau. Sepemikiran. Mungkin matre lebih parah kali ya. Jadi Iya, lebih parah ya? bener-bener yang kayak
bener-bener semuanya itu bener-bener materinya bener-bener Dari cowok. ya dari cowok itu. Sisi Jadi cowok. cewek itu bener-bener nggak mau keluarin apa-apa, bener-bener cowok itu harus mengeluarkan segala sesuatunya gitu. Cewek nggak mau tahu, pokoknya gue butuh apa, lu harus ada gitu. Kayak gitu kali ya matre ya. Tapi menurut gue sih lebih ke realistis ya, bener ya. Karena nggak memungkiri wanita itu pasti butuh sesuatu yang pasti gitu nggak sih? Nggak mungkin dia mau sama, mungkin ada ya yang mau, tapi kalau misalnya gue lebih pilih cowok yang setidaknya pasti ke depannya mereka maunya kayak gimana. Walaupun misalnya dia sekarang nggak punya apa-apa, tapi dia itu punya visi ke depannya yang jelas. Dia tahu dia harus mau ngapain, apa yang harus dia lakukan, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Walaupun dia belum ada apa-apa misalnya, tapi memiliki visi yang jelas, menurut gue itu oke gitu. Kayak gitu sih. Kita sama ya? Iya. Kalau pertanyaan selanjutnya nih, ketemu nih yang Fensya tadi sebutin tuh, punya visi yang jelas, mau berjuang. Tapi nanti pas di tengah jalan nih, let's say katakan udah married lah ya, setahun 2 tahun. Ternyata perjuangan dia itu walaupun dia udah kerja keras banget, ya segitu aja. Gimana? Maksudnya ya kayak nggak ada perubahan hidup. Kadang ya sebenarnya tantangan di dalam sebuah hubungan ya. Ini kita realistis aja ya. Realistis. Jadi kalau misalnya udah masuk kita udah nggak materialistis, kita realistis. udah masuk pernikahan tuh akan lebih rumit. Kenapa? Karena nanti bener pasti entah dari si cewek atau si cowok itu pasti akan ada yang namanya pembanding. Oh itu kok pernikahan mereka tuh anteng-anteng aja ya. Kok mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Kayak nggak kerja tapi kok bisa keliling dunia ya. Nah itu pasti ada pembanding tuh. Gimana kalau misalnya seandainya dari sisi kalian yang misalnya seandainya kita katakan ya nggak ada perubahan nih dari pasangan kalian, coba gimana? Bingung kan? Boleh nggak kita balikin dulu ke si cowok. Ya, si cewek kan kayak misalnya kok nggak ada perubahan gitu. Kenapa cowok itu nggak mau berubah? Kenapa? Bukan nggak mau berubah, Kenapa? kita Udah usaha. Contoh Contoh gini. bilang. Contoh ya anggap aja cowoknya itu memang ya UMR, gajinya UMR, pekerja dia kerja kantoran lah. kantor. Iya, Oke. Dia memang udah kerjanya loyal banget, kerja keras banget, bahkan kayak jam kerja udah di luar jam kerja, overtime. Tapi ya nggak pernah naik pangkat. Ya hidupnya segitu-segitu aja gitu loh, jadi budak korporat aja. Oke. Kalau dari kalian gimana? Kalau misalnya gue sih pasti memberikan solusi ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu menurut lu kurang, cari yang tempat lain, usaha gitu kan. Walaupun kayak misalnya kerja lu udah terlalu loyal gitu kan. Setidaknya kalau misalnya emang kerjaan di tempat lu yang sekarang cuman segitu aja, tapi lu harus lebih. Kan pasti cowok harusnya punya tanggung jawab lebih dong. Kayak misalnya gue punya pasangan hidup yang harus dibiayai. Gaji lu segitu-segitu aja. Apa yang mau harus lu lakukan? Sebagai cowok mungkin dia punya tanggung jawab lebih, jadi dia bisa mikir, oh iya nih kurang nih dari kerjaan gue yang sekarang kurang. Kalau misalnya cowok yang bener harusnya mikir Iya, gitu mikir. kan. Harus kayak gimana? Mencari tambahan uang kah? Misalnya kerja sampingan atau misalnya minta bantuan ceweknya juga nggak apa-apa sih, minta bantuan ceweknya untuk ayo kita bareng-bareng cari kerjaan sampingan untuk kerjain bareng kayak gitu. Kayak gitu sih palingan. Kalau dalam kehidupan pacaran sih kita nggak bisa gimana ngatur ya, maksudnya ya itu kalau pacaran kan kayak kata Fensya kita nyari solusi, bantuin dia kayak atau kita usaha bareng. Tapi kalau dalam pernikahan sih menurut gue ya, dari pengalaman gue ngelihat kehidupan belum nikah Mind blowing. maksudnya dari penglihatan saya tolong Maksudnya dari penglihatan gue nih sama orang-orang, gue kan tinggal di Kalimantan nih, dimana rata-rata suami mereka tuh gaji kecil gitu kan. Kebanyakan dari mereka buka usaha sendiri, maksudnya dari ibu-ibunya mereka kayak bisa inisiatif buka sembako kecil-kecilan, di mana uang itu juga lumayan loh buat uang sekolah. Jadi lu cuma mikirin uang makan rumah aja, gue yang biayain anak gue, atau lu yang biayain anak, gue yang biaya makan rumah. Nah dia kerja ya udah kerja, gue yang buka usaha kecil-kecil kayak sembako, jual gorengan kayak apa, nggak masalah kok, nggak harus gengsi gue jualan gorengan. Emang gue harus kerja di kantoran kalau gue jadi ibu-ibu? Enggak kok, yang penting gue halal. Ini pemikiran Gen Y. Beda lagi kalau pemikiran Gen Z. Mohon maaf, saya masuk Gen Z loh katanya. Kita masuk Gen Z loh. Metropolitan kan beda Kak pemikirannya. Gimana Iya. tuh pemikirannya? Pemikiran Metropolitan kan biasa serba tentang gaya hidup, tentang fashionable segala macamnya. Gimana tuh Kak tanggapannya? Itu dia kembali ke diri agak Tapi sumbernya agak ini ya. tapi benar gak sih kalau misalnya seandainya nggak usah ngomong merit deh, merit kan pasti
nanti ujung-ujungnya membandingkan. Kalau pacaran gimana? Walaupun mungkin belum punya pengalaman pacaran ya, cuman dari sisi cewek gimana sih? Maksudnya kayak punya pacar yang biasa-biasa aja, terus kalian akan punya pemikiran gak sih bandingin sama pacaran mereka kayak lebih seru ya, jalan-jalan dulu ya. Itu kayak pengalaman hidup nih. Coba nanti diceritakan pengalaman hidup. Coba pengalaman, coba yang Iya, coba yang berpengalaman. lebih berpengalaman. Makannya mewah ya. Kok kita makannya gini-gini Aku aja. juga mau makanan mewah. Itu Coba. itu gimana ya, gue bingungnya ya, karena orang beda-beda ya sifatnya. Gue punya prinsip pacaran itu kayak ya nggak harus makan mewah. Kenapa harus makan mewah? Kalau kita bisa makan enak, yang penting bahagia itu dari kitanya. Betul. That's right. Makanya waktu itu gue sempet pacaran. Wow. Gue nggak kaya, gue menengah ke bawah, dan gue dapet pasangan yang ternyata lebih bawah dibanding gue. Tapi gue nggak yang kayak Nggak masalah itu. iya, nggak masalah. Kenapa? Kayak ya uang kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya gitu. Waktu itu kebanyakan gue yang keluar duit, jujur. Kebanyakan gue yang keluar duit. Wow. Ini yang nggak didapati di Gen Z zaman sekarang, guys. Yang mau daftar boleh di nomor bawah ini. Ini bukan acara comblang. Gen Z nggak gitu, Gen Z. Bukan acara comblang. Gen Z itu udah langsung nilai sih. Oke, orang oke. ada duit atau enggak. Betul. Iya. Karena tipe Kayaknya gue ya. tuh apa ya namanya? Apa sih? Love language ya? Nah, Love language-nya gue tuh Act of quality service. time. Enggak, quality time justru. Jadi mau lu ke tempat mahal, mau ke tempat murah, asal gue sama lu gue bahagia. Gitu. Itu ya. Tempat ternyamanku adalah kamu. Boleh. Kalau Fensya gimana? Apa ya? Apa tadi Fensya pertanyaannya? termasuk pemilih gak sih? Apanya? Maksudnya kalau untuk kriteria pasangan gitu kan. Ini Saya kan sangat pasti memilih. kan dilihat dari tampangnya kan realistis. nih. Oh iya. Tadi udah Iya. ngomong juga. Apa ya? Saya sangat pemilih sih. Nggak tahu juga milih apa ya. Apa yang dipilih? Apa yang dipilih? Maksudnya tuh kalian tuh terutama dari Fensya gitu, maksudnya untuk first impression yang diharapkan ketemu gebetan tuh gimana? Kriterianya gitu. Dalam sisi ini ya, Iya. ekonomi artinya ya. Iya, Bebas, Dari bebas. sisi ekonomi ya, karena kan kita bahas tentang materialistik Material. dan realistik. Gimana? Yang penting udah ada kerjaan sih. Setidaknya dia udah punya pekerjaan yang oke. Udah, gitu aja. Yang oke kayak gimana tuh maksudnya? Yang Kita oke, nggak paham nih kak. yang oke setidaknya, setidaknya, Apa aku UMR itu oke kak? Iya. setidaknya gajinya sama dengan saya. UMR atas. Nanti di sini ada di spill ya. Gajinya segini nih. Banyak loh case karena kadang cowok itu kalau misalnya materinya lebih rendah daripada cowoknya, Dia banyak merasa. cowok yang merasa rendah iya. sama ceweknya. Iya. Dan Tergantung. Oh Kalau ya? dia mau kondo, Iya sih. Bukan, Mokondo itu modal konsisten dan doa. Ingat guys, Masuk. modal konsisten dan doa. Saya dulu. Yang penting konsisten aja dulu. Konsisten tapi nggak ada Bener kan? modal. Kan gak ada modal. kirain Konsisten. modal konten doang. Oh. Konsisten dan doa. Tapi entah kenapa menurut gue ya cowok gaji UMR menurut gue udah oke loh. Kenapa sih kayak orang Kayaknya tuh nggak cukup. Enggak, soalnya di kantor gue tuh banyak yang kayak lu mau san dapet cowok gaji UMR, lu nggak bakal cukup buat kehidupan lu. Nggak cukup. Kalau gue kenapa ya gue ngerasa kayak cukup gitu, entah kenapa gue ngerasa cukup. Satu hal yang saya percaya ya, ketika memang sudah dipertemukan oleh Tuhan, entah itu gajinya UMR atau enggak, pasti Tuhan akan bukakan jalan lain. Kalau misalnya memang udah direncanakan oleh Tuhan ya, realistis, bukan bicara soal kayak ngawang enggak. Karena Ai pernah ngalamin itu dan Ai ngeliat ketika benar-benar memang di titik terbuntu pun Tuhan nggak pernah ninggalin. Iya benar. Dan Tuhan akan selalu bukakan pintu baru. Jadi kayak tanpa kita sadari kita bisa menikmati hidup gitu loh. Tanpa orang lain apa bilang kayak lu enak ya makan mulu. Oh ya oke. Ya, orang lain kan yang bisa berkomentar, Iya, tapi kan yang jalankan kita. Iya benar. Tapi yang Ai percaya adalah ketika memang di titik kita udah menemukan pasangan yang tepat, Cok. Ketika kita udah tahu nih, oh Iya emang juga ini sih. dari Tuhan nih. Benar. Dan no matter what, no matter gimana dia penghasilannya kayak apa, entah dia mungkin belum bekerja sekalipun,
Tuhan akan sediakan sesuatu hal yang memang di luar. Betul. Karena pasangan yang tepat itu tidak banyak menuntut, tapi lebih banyak menuntun. Menuntun. Lagi Ya. itu. Lagi Quotes quotes kedua, Ferry. Hari ini Ferry banyak nih kasih quotes. Pasangan yang tepat itu bukan Banyak menuntut. menuntut, tapi banyak menuntun. Menuntun. Oh, tadi kan kayaknya kebanyakan sudut pandang wanita Iya. nih. Kalau dari laki-laki kira-kira materialistis dan Oke. realistis gimana? Coba dari siapa dulu? Duluan. Dia udah duluan. Excited soalnya. Cewek agak diserah. Ini disuruh. Siapin. Back to the past ya. Jadi waktu masa SMA itu jujur gue tuh udah punya pemikiran yang sangat realistis. Waktu itu gue ngomong sama teman gue namanya Indra. Indra kalau nonton ini subscribe ya. Gue ngomong ke dia, gue tuh nggak mau sampai nanti kalau misalnya gue susah, gue nikah. Karena gue nggak mau ngajak anak orang itu susah. Lebih baik gue nggak nikah daripada ngajak orang susah. Karena gue punya pemikiran pada waktu SMA itu gue mikir, ya juga sih kalau misalkan dari cewek itu udah digedein nih sama orang tuanya nih. Istilahnya dibesarin tuh kan pakai uang ya. Masa ya kita berani gitu untuk kayak ngajak anak orang untuk jadi istri kita, terus kita nggak bisa kasih dia makan. Benar-benar. Gue bilang ke dia kalau misal seandainya gue suatu saat susah, gue nggak akan nikah. Gue nggak mau sampai orang itu susah, walaupun mungkin ada yang tadi ya kriteria cewek yang mau berjuang bareng. Kalau misal ada dan benar-benar bisa nerima gue sih, oke sih. Apa salahnya, why not gitu. Cuma prinsip gue gitu. Jadi gue nggak mau sampai kayak dia tuh nangis gitu loh. Sampai dia ngeliat, oh orang lain lebih happy gitu daripada kita. Itu kalau gue ya. Jadi memang harus, kita pun sebagai cowok pun juga mikir, karena gini ya, kalau cowok itu kadang tuh insecure itu bukan cuma fisik, tapi lebih banyak di status. Betul. Dalam arti itu jabatannya. Yes. Dalam artinya juga tuh yang nggak bisa dipungkiri, saldo rekening. Kalau misalnya kita ngeliat cowok lain kayak lebih, oh dia bisa bawa mobil, kok gue belum. Itu kan kita insecure. Betul. Cowok kan Kita insecure. Pride-nya tinggi. Pride-nya tinggi, betul. Jadi kita ngebandingin dari situ. Iya lagi. Ya kalau misalnya dia udah punya, kita belum, padahal dia usianya masih lebih muda, di bawah 10 tahun apalagi ya, itu kita insecure banget. Rasanya itu kita nggak mau sampai pasangan kita kelak tuh jadiin kita tuh ada pembandingnya gitu loh. Makanya kenapa di situ pride cowok itu sangat tinggi banget. Dia berusaha semaksimal mungkin, walaupun dia belum actually kayak dapat banyak hal ya, kayak mobil, rumah dan segala macam, kita akan berusaha untuk yang terbaik. Itu dari sisi cowok tuh. Makanya Tapi nggak semua percaya cowok begitu ya. betul. Enggak semua. Tapi itu kan tadi yang realistis. Kalau materialisnya, kira-kira ada pengalaman temen yang Dia nyari matre tante atau- lah. Cari tante langsung. Langsung ya tuh poin dia. Tuh the point. Oh, cowok gitu ya? Jadi tante kesepian lah yang kaya raya. Ngapain kerja? Enggak bercanda. Tapi pasti ada aja. Iya. Cowok tuh yang benar-benar kayak notabene tuh memang, tapi ini terjadi loh. Pasti banyak sih pasti. Di tempat Jim. kerja. Rata-rata kebanyakan tempat Iya. Sama orang yang sesama atau misalnya sama tante-tante. Iya. Jadi percayalah ketika cowok memang mereka lagi di titik nggak bisa ngasih apa-apa, tapi mereka selalu berusaha ya Cok ya. Yes. Mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Terutama apalagi kalau cowok itu bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya ya. By the way, tantenya hilang.